Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kembali kita beroleh kesempatan untuk sama-sama belajar. Anda mau belajar? Halo? Anda mau belajar? Belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, supaya senantiasa kita boleh berada dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, dan kita boleh selalu menuruti kehendaknya. Mari, pada pagi hari ini kita akan baca 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 28 dulu. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-28. Yerobiam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Amin. Saudaraku, saudara ingat tangkas. Tangkas. Tangkas itu kalau dibahasakan sekarang itu kira-kira smart gitu ya. Betul enggak ya? Masuk enggak kira-kira kalau dibahasakan sekarang smart? Artinya ya pinter, ya pokoknya pas semua. Ya pinter, ya ngerti, ya cekatan gitu. Namanya tangkas itu kan ada cekatannya. Cekatan kalau keliru ya percuma kan gitu ya. Berarti smart, pas gitu. Ini Yerobiam ini adalah seorang yang tangkas. Ketika Raja Salomo melihat orang muda ini, artinya energik. Halo orang muda, Anda, aku wis tua kok. Anda jiwa muda? Anda punya jiwa muda? Hati-hati saudaraku, jangan gini, aku mau pensiun. Itu kemarin kita Kamis bahas. Hati-hati, mau pensiun. Ya kapan aku dipensiunkan? Anda mau dipensiunkan? Banyak loh orang yang dipensiunkan itu saudara. Dan sebetulnya power syndrome. Orang yang dipensiunkan itu jadi sedih loh. Anda kalau repot muring-muring ya kira-kira. Wah, aku ini kalau repot semua kerjaan kok ditimpakan ke aku, kok dijatuhkan ke aku, kok jadi tanggung jawabku. Tapi saya tanya, kalau Anda dianggurkan, tidak ada yang butuhkan Anda kerja, tidak ada yang butuhkan Anda di bantuan Anda, kira-kira semelenger enggak? Power syndrome itu enggak enak loh saudaraku. Saya pengen menjelaskan power syndrome itu enggak enak. Jadi selagi Anda diberi Tuhan kesempatan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, saya balik ke Lukas 12 ayat berapa itu 37 kalau enggak salah. Ya, seorang hamba yang ngerti kehendak Tuannya, lalu tidak mengerjakannya dengan persiapan yang baik, maka ia akan menderita banyak pukulan. Ya, kalau dipukul, kalau dinengno aja ya apa? Ada enggak di sini majikan yang biarkan? Jadi, waduh pegawai yang satu ini disuruh apa? Dirobah. Disuruh apa enggak? Iso. Disuruh apa? Terus enggak sama. Kira-kira ada enggak majikan yang gini? Wis nengno ae.
Ndak disuruh saudara, dinengno. Datang dari pagi duduk. Entah ini disuruh. Terus ndak disuruh. Kalau Anda kerja ikut orang terus dibiarin gitu sama majikan Anda. Dibiarkan terus, ndak disuruh. Enak ndak kira-kira? Saya pikir mungkin Pak Untung pernah ya, wes arek iku nengno ae. Gak usah dikongkon, misalnya gitu. Repot loh saudara. Selagi Anda masih dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk bisa mengerjakan sesuatu, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin. Ya, saya ingin bahas ini, coba lihat saudaraku, Yerobeam ini ayat 26 dan 27-nya Bu, tolong. Juga Yerobeam bin Nebat seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Serua, seorang janda memberontak terhadap raja. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Nah, saudara, ada alasan sebetulnya. Orang ini orang smart, orang ini orang pinter. Hati-hati dengan roh pemberontakan. Hati-hati, saudaraku ya. Kita harus punya hati humble, hati hamba. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang atasan Anda kurang pas, ngomong baik-baik bukan berontak. Amin. Amin. Karakter ini tidak boleh, karakter ini tidak bagus. Sekalipun dia punya alasan. Salomo itu mendirikan Milo. Milo itu satu tempat yang ya kalau tidak salah ingat saya ya, istrinya Salomo salah satu adalah anak raja Mesir, dibangunkan tempat di sana. Lalu dia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Tuh, kota Daud ini satu kota Yerusalem yang luar biasa, punya tembusan ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Dia tutup untuk kepentingan istri yang disayangi. Dia lebih takut kepada istri daripada kepada Tuhan. Ini bahaya saudaraku. Ini Salomo, kita tahu akhir hidup Salomo, ya semua, dia ngomongnya apa? Salah satu yang semua ngerti omongannya Salomo. Kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Jadi dia sudah belani ini, dia belani ini, dia belani itu. Istrinya berapa? 300 lebih. Lalu gondeknya 700. Saya itu ngitung berarti kalau dibuat rata-rata, satu hari ada 3 istri atau gondek yang ulang tahun. Bisa ini. Bagi acara, satu hari itu untuk 3 gondeknya yang ulang tahun. Bayangkan, Salomo ini orang yang luar biasa. Berkat Salomo, berkat dari Tuhan untuk Salomo. Karena melihat ayahnya Daud, itu berkat yang luar biasa. Tuhan bilang, Salomo ini adalah raja terkaya. Sebelum dia dan sesudah dia, tidak ada yang lebih kaya dari dia. Anda sekarang kalau lihat, kemarin siapa ya yang terkaya nomor 1? Yang didatangi Pak Jokowi di Amerika itu. Wow, punya apa aja rasanya kita silau. Itu kekayaan pribadi. Kalau dibandingkan dengan kekayaan negara, ya pasti kalah. Lah ini di antara negara, Alkitab itu ya dan amin, saudara. Kalau Alkitab menuliskan dari dulu sampai yang akan datang, tidak akan ada raja yang lebih kaya dari Salomo. Silau enggak kira-kira? Kita jadi silau, saudara. Tapi sayang, berkatnya tidak dikerjakan, tidak dikaryakan dengan baik. Sehingga dia oleh karena berkat ini seperti semut mati karena manisan. Hati-hati, Anda kalau sedang keberkatan, itu ya harus hati-hati. Anda sedang kekurangan, juga harus hati-hati. Betul enggak? Satu pelajar, Anda kekurangan, harus hati-hati. Supaya apa? Jangan tawaran-tawaran manis membuat kita melangkah keluar dari jalur rencana Tuhan. Sebaliknya, kalau kita terlalu diberkati, wow, enak ya hidup itu begitu gampangnya, begitu enaknya. Sehingga berkat ini kita tidak kelola dengan betul. Ingat saudara, apapun yang sedang dalam kekuasaan tanganmu,
termasuk kekayaan, termasuk waktu yang Tuhan percayakan kepadamu. Lalu masih punya waktu? Masih punya waktu? Kalau waktunya diambil, nggak bisa apa-apa kita ini. Apa saja yang Tuhan percayakan kepadamu? Barang pinjaman. Barang pinjaman. Artinya Tuhan percayakan kepadamu supaya engkau mengelolanya dengan baik. Hamba yang mengerti kehendak tuannya, tapi yang tidak mengerjakannya dengan persiapan yang baik, maka dia akan menderita banyak pukulan. Itu ya dan amin. Bisa jadi pukulannya pada saat di dunia, ono ae kok ono ae, gitu ya. Tapi bisa jadi di dunia kayaknya langsam. Sampai buat orang lain iri, dia tuh loh, bujuk orang banyak tapi kok enak terus. Punya tanggung jawab enggak? Akhirnya ada tanggung jawabnya enggak? Tetap ada. Itu sebabnya ini Salomo sudah salah mengelola apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Apa yang tidak bisa dibeli Salomo? Keinginan apa yang tidak bisa dipenuhi oleh Salomo? Tapi ingat saudara, Salomo itu terakhirnya nulis yang paling ngetop. Kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Artinya, ya mengono iku lho donya. Ya cuma begitu itu, dunia itu cuma begitu itu. Tidak ada yang berarti katanya Salomo. Yang berarti adalah jika Anda melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kita kerjakan ini bisa menyenangkan hati tuannya. Dan Tuhan kita dan memuliakan nama Allah. Ini kok melenceng ke Salomo ya, rada aneh saya. Ya, jadi balik ke Yerobeam. Mengapa Yerobeam memberontak? Jelas di sini. Yang salah siapa? Salomo sebetulnya. Salomo menutup yang dibangun oleh kota Daud, ya, menutup tembusan tembok kota Daud. Artinya Salomo ini membuat sebuah kesalahan dan Yerobeam mengerti kalau Salomo ini salah. Betul. Setelah itu dia memberontak. Karena apa? Karena dia tangkas. Sak pinter-pintere orang. Saudara, kalau Tuhan tempatkan satu tempat di mana di atas tempatmu ada otoritas yang Tuhan beri kuasa kepadanya, hargai. Amin. Hargai. Ini kemarin yang dipegang polisi rame-rame itu apa? Jemaah Islamiyah. Oh, apalagi itu? Ada macam-macam. Wah, ngajak semua orang Indonesia untuk mendukung dia membangun negara Indonesia khilafah. Ada otoritas yang ada di atasnya. Ada presiden. Ini presidensil, bukan khilafah. Artinya kita ini di mana saja Tuhan itu tertib, saudaraku ya. Tuhan itu tertib. Anda jangan, oh aku enggak mau dikuasai orang. Bukan dikuasai. Ketertiban itu adalah tempat yang Tuhan taruh untuk Anda. Amin. Taruh untuk Anda. Anda taruh di mana? Saya pernah, saudaraku ya, waktu kaum muda dulu, waktu kuliah. Wah, gereja di kota kecil, saudara. Saya ke gereja sini, terus sekali waktu saya pindah gereja lain, wah gegeran sak kota. Waduh, suwe-suwe, wis gak usah nang gereja ae, lek ngono ya toh. Anda di kota besar, ada rame-rame gitu. Tapi sebetulnya kota kecil itu guyup, menandakan etika kehidupan, pola hidup yang benar. Jadi pelajaran pertama dari Yerobeam adalah dia tidak bisa menghargai otoritas yang ada di atasnya. Hati-hati saudara. Saudara jadi karyawan, ada bosmu. Nah, kalau bosmu salah, jangan ngomong baik-baik, bukan memberontak. Amin. Itu jadi orang yang punya tanda. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Ingat minggu lalu saya katakan, oh kayak Yesus iki. Ojo sampai ngomong apa? Oh kayak setan gitu. Berontak ini siapa kalau enggak setan?
dia ditaruh. Ini contoh yang paling utama, Lucifer itu di Yesaya. Lucifer itu ditaruh jadi orang terpenting dalam kerajaan, dari tokoh terpenting dalam kerajaan surga. Dia penyanyi, dia pemuji. Saat ini tempat itu kosong karena Lucifer ini memberontak, hendak menduduki tempat yang maha tinggi. Hati-hati. Jadi ini sudah jelas dari awal. Karakter kelihatan. Karakter Yerobeam adalah karakter apa tadi? Ia memberontak terhadap raja. Dijelaskan terusnya, adalah karena Raja Salomo membangun Milo dan membongkar jalan, menutup jalan tembusan. Salomo salah. Tapi harus dilihat, hati-hati Anda kalau mau terima anak buah gitu ya. Jangan sampai Anda terima yang dasarnya sudah kelihatan punya roh pemberontakan. Artinya koyok, Lucy tapi tambah fair. Ya, kayak Lucifer. Kalau Anda punya roh berontak terus, ono ini berontak, ada apa lagi berontak, sekalipun atasan Anda itu ada salahnya, bicara yang baik. Ini sama enggak dengan Saul, ketika Samuel setelah dilantik, baru aja dilantik, Samuel bilang, tunggu aku 7 hari di Gilgal, aku nanti kembali ke sana dan kita akan mempersembahkan korban buat Tuhan. Wah, Dinten 7 hari enggak datang, saudara. Ini sama. Jadi yang salah siapa sebetulnya? Lu Samuel lu, janji 7 hari belum datang. Saul dilihat anak buahnya sudah pergi semua meninggalkan Saul. Mau perang sama orang Filistin. Batinnya Saul kan gini lah, aku masuk perang ijenan. Bener enggak? Aku perang ijenan, aku ketusuk mati. Wis, ayo, mempersembahkan korban aja. Samuel ini tidak cocok sama omongnya. Samuel ini tidak tepat sama omongnya. Samuel ini lek janji molor. Jadi akhirnya Saul memberontak terhadap Samuel. Hati-hati, penekanan pertama untuk karakter Yerobeam. Roh pemberontak. Kalau ada atasan yang kurang tepat, Anda bisa bicara dengan baik. Barangkali memang Tuhan izinkan untuk menguji karakter Anda. Ini Saul diuji karakternya. Dan kedapatan ternyata pemberontak. Kalau Yerobeam dari awal sudah kelihatan, tahes, tangkas, pinter, rajin, saudaraku. Tapi kalau Saul pada saat awal Tuhan pakai Samuel pilih dia, Saul ngomong apa? Aku ini orang kecil, aku dari suku paling kecil, dari kaum paling kecil. Masa ya aku yang dipilih sama Tuhan untuk memimpin orang Israel. Ini apa artinya, saudara? Minder. Kalau ini tahes, kalau Saul minder. Aku ini gak tahu apa-apa loh. Aku enggak bisa, hati-hati loh sama roh minder. Kalau Anda punya roh minder, itu artinya Anda sombong. Kalau enggak sombong, enggak punya roh minder. Kalau minder, itu artinya sebetulnya punya sombong. Saya sering ngomong, kalau Anda naik sepeda, sekarang musim sepedaan ya, musim sepeda. Kalau Anda naik sepeda, ternyata sepeda Anda itu di antara sak konco paling elek. Kasar istilahnya itu apa? Sepeda kebu. Semua kok pakai yang kinclong, yang model sekarang. Aku sepedaku kok sepeda kebu. Anda minder enggak? Ya, syukuri apa yang ada, saudaraku. Kalau Anda minder, itu artinya Anda sombong. Aku harusnya lebih, aku harusnya paling tidak sama, aku harusnya seperti ini. Jadi, roh minder. Ini Saul. Setelah roh minder itu menguasai Saul, berarti karakternya sombong. Itu sebabnya saat dia dilantik, saat punya kesempatan, roh sombongnya muncul dengan luar biasa. Ini Yerobeam tahas, ya tahas. Ya, saya balik ke ini. Jadi Yerobeam ini memberontak, dijelaskan dalam ayat ini karena Salomo memang salah.
Jadi penekanannya sekalipun salah, belajar menghargai otoritas yang ada di atasmu. Waduh, bukan ini zamannya sekarang ini orang pada semua, saudaraku ya, pada berontak semua. Itu sebabnya Indonesia ini sebentar-sebentar demo, sebentar-sebentar demo. Yang kedua, dari siapa ini? Yerobeam. Apa yang kedua? Yang pertama tangkas ya, tadi ya, tangkas. Tapi punya roh pemberontakan. Saya bahas tangkasnya tadi. Tangkas ini tapi dikatakan juga orang muda yang rajin bekerja. Rajin, waduh. Orang punya orang rajin itu seneng loh saudaraku ya. Bener enggak? Oh, enggak pernah meneng hari ini. Oh, sapu, habis nyapu ngepel, habis ngepel ngelap, habis apa aja. Ini Yerobeam. Tapi di atasnya disebut tangkas. Tangkas itu lebih dari sekedar rajin, ya, lebih dari sekedar rajin. Anda perlu rajin enggak? Lalu yang punya jiwa muda, kalau yang bilang aku tak pensiun, enggak usah rajin, enggak apa-apa. Memang dipersiapkan mentalnya untuk pensiun. Nunggu cepat-cepat dipensiun sama Tuhan. Ya enggak apa-apa, kan gitu toh, itu pilihan kan? Pilihan gitu. Jadi, saudaraku, Anda yang punya jiwa muda, Anda yang masih punya hati, aku mau mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadaku. Perlu kerajinan. Jangan sampai dikatakan seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah orang malas. Orang yang malas itu kayak pintu muter di engselnya. Artinya apa? Betai gak ono asile apa-apa. Lek gak buka ya nutup, lek gak nutup ya buka, mari buka, nutup lagi buka. Terus muter di itu saja. Tidak menghasilkan apa-apa. Walaupun pintu itu dibutuhkan untuk akses, ya. Tapi saya ingatkan, jangan jadi orang yang seperti pintu berputar pada engselnya. Orang lain sudah punya akses sampai di surga, kita ini masih mubeng terus bagian. Mungkin kayak kernet yang, ayo, jembatan merah, naik, jembatan merah. Dia gak melok naik, saudara, karena dia dapat komisi dari penumpang yang naik. Dia ada tetap di sana. Hidup kekristenan kita tidak boleh tetap. Tapi kerajinan itu penting. Amin. Anda butuh rajin? Anda mau rajin? Ya. Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Amsal 10 ayat yang keempat. Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya, lagi Amsal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat yang ke-24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, satu lagi. 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ya, jadi dampaknya dari kerajinan ini apa? Tahu saudaraku ya. Jadi yang pertama jadi kaya. Gak aku kira enak, ngono. Kira-kira gitu. Semua Anda pengen cukup, lebih dari cukup. Lo enak lek ngeliat orang itu ngeluar duit, koyok gak ono hitungane, gitu ya. Seneng gak Anda lihat gitu? Aku kapan bisa gitu? Kaya bukan apa, tapi berkecukupan. Tangan yang lamban membuat kita jadi miskin. Tapi sebaliknya, kalau rajin, kita ini bisa terima berkat. Amin. Ojo mulek kayak engsel, pintu di engsel lo ya. Wancet yang dikerjakan apa? Aku lo nyapu rumah, nyapu dari luar tiba isi ono kotor balik dibaleni lagi. Itu rajin saudara, tapi muter di engselnya. Ya, orang rajin punya kuasa. Ya ini Yerobeam ini. Yerobeam ini Anda tahu karena Salomo melihat dia itu rajin, orang muda yang rajin,
dan dia tangkas, itu sebabnya Salomo mengangkat dia menjadi kepala atas Bani Yusuf, menjadi pengawas atas Bani Yusuf. Dia sendiri adalah suku Efraim, jadi dia diangkat menjadi kepala atas seluruh sukunya. Luar biasa. Yusuf bukan cuma Efraim tapi tambah Manase. Jadi ini yang namanya Yerobeam beroleh kesempatan dipromosikan. Halo, mungkin ada Anda yang hari ini rindu dapat promosi pekerjaan. Tidak usah angkat tangan, angkat hati aja. Anda rindu dapat promosi pekerjaan? Tunggu saya, enak loh dapat promosi pekerjaan itu. Baru ikut 3 bulan, arek iki wis diunggano. 3 bulan lagi dipenekno lagi. Anda tahu pegawai negeri itu kalau sudah golongan A, 1, 2, 3, 4, munggai mau angel setengah mati saudara kalau tidak punya koneksi. Setiap kita rindu untuk dapat promosi lebih tinggi. Promosi lebih tinggi. Nah, untuk bisa dapat promosi ini, maka kita harus punya kerajinan. Jadi saya katakan rajin ini bisa datangkan berkat, bisa mendatangkan promosi pekerjaan, bisa datangkan kuasa, juga bisa datangkan beroleh harta, bisa dapat buruannya ya, dia bisa dapat buruannya. Tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Apa sih yang Anda kejar di bumi ini? Apa yang Anda anggap paling berharga di bumi ini? Ada satu, nyanyian lama ya, ada satu harta yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Anda mau dapat harta itu? Harta yang kekal. Harta yang kekal, saudaraku. Nah, tapi kerajinan ini, lah tangkas itu tadi ya. Tadi tangkas orang muda ini rajin, sudah dijelaskan muda itu artinya energik. Ya, muda itu energik. Amin. Anda energik? Lemot. Punya handphone lemot. Lemot, aduh ditunggu lemot. Anda mau banting enggak kira-kira? Dibanting enggak kira-kira? Ini aduh cek no ini handphone satu ini lemot. Muter terus kayak jam. Ada gambarnya lemot itu kan jam muter gitu saudara ya. Enggak entek-entek jamnya muter. Artinya, sik ya. Kamu tugas loh hari ini. Ayo sekarang. Terus misalnya lagi janji sama Tuhan. Tahun depan Tuhan, ini sudah bulan apa? Juni ya. Sudah bulan Juni ya. Artinya sudah pertengahan tahun. Yang tahun lalu punya janji sama Tuhan. Tahun depan aku mau rajin. Tahun depan aku mau melayani. Tahun depan, ini sudah pertengahan tahun. Waktu itu berputar cepat. Tapi kalau handphone lemot itu, ini kayaknya cepat. Tapi muter, enggak, tutuk. Anda kalau pergi ke suatu tempat, lalu pergi jalan enggak, tutuk. Sewot, saudaraku ya. Sewotan enggak kira-kira? Jadi yang pertama, energik. Ayo katakan, energik. Energik. Yang banter talik, suruh ngomong energik kayak alon. Wedi ragu-ragu, saudaraku. 1, 2, 3. Energik itu penuh tenaga. Loh sekarang, aku kesel loh, tak meleset. Siapa ya tukang gitu? Tak meleset, tak apa. Enggak ada. Saudaraku jadi anak Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Hamba yang tahu kehendak Tuannya. Itu tahu kalau kita harus jadi orang yang energik. Jiwa muda, energik. Enggak ada alasan. Umurku sweet 17, jadinya aku keselan. Tidak ada alasan. Bagi Tuhan selagi Anda dikasih kesempatan menghirup udara ini, artinya Tuhan masih punya tugas buat Anda. Tuhan masih mempercayakan sesuatu untuk Anda kerjakan. Saya hari Kamis katakan, kapan tidak dipercaya Tuhan? Ya Elia itu kalau ngomong, ambil nyawaku, cabut nyawaku. Saudaraku si ambaan. Lalu coba dipegang hidungnya. Sekarang ditutupi masker semua ya. Tapi bisa tahu enggak ini si ambaan enggak? Halo masih ambaan? Artinya Tuhan masih punya rencana.
masih ada bagian yang harus engkau kerjakan. Itu sebabnya energik. Amin. Energik. Tangkas itu berarti yang pertama energik. Yang kedua, saudara, saya ingin katakan Amsal 19 ayat 2 dan ayat 3. Amsal 19 ayat 2 dan 3. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Nah, saudara, tergesa-gesa itu beda sama energik ya. Beda, orang energik itu smart, tadi tangkas. Tahu apa yang harus dikerjakan dan mengerjakannya dengan tepat. Sebab di sini dikatakan orang yang rajin, kalau rajin tanpa pengetahuan, itu katanya enggak baik. Benar enggak? Saudara nyapu rumah. Misalnya ya, kerjaan yang gampang tiap hari. Saudara nyapu rumah, terus ngepel. Mari mbok sapu lho, wis sudah bersih semua kotorannya. Kurang kilap, dikilapi dipel. Mari nyapu, ngepel, terus kebas. Tahu kebas, saudara? Ini kok debuan, itu kedebuan, saudara. Dilapi. Kalau ngelap, ininya kotorannya lari kemana? Lari ke lantai lagi. Lantainya habis disapu, dipel. Terus setelah itu dikebasi. Habis dikebasi kotor lagi, nyapu lagi, ngepel lagi. Setelah itu lihat kok ada sawang. Sawangnya disawangi, nyapu lagi, ngepel lagi. Gitu, saudara. Butuh hikmat enggak? Pengertian itu penting. Amin. Pengertian itu penting untuk efisiensi tenaga kita, untuk juga supaya kita ini kalau kerja ada hasilnya. Tenaganya hemat, bisa ngerjakan yang lain. Bayangkan 5 jam nyapu ngepel peng 4 kali. Karena yang sudah pertama sapu pel, setelah itu kebas, lap-lap meja. Setelah lap-lap meja nyapu ngepel lagi. Baru mau pulang dilihat, loh kok sawangan, sawang disawangi lagi. Setelah ada banyak. Ini yang gampang. Tapi saya ingin menekankan pada Anda, berarti butuh pengetahuan. Amin. Berarti butuh pengetahuan. Pengetahuan itu kita dapatkan dari mana? Halo, pengetahuan dapat dari mana? Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Mazmur 119 ayat 98 ayat sampai 100. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Luar biasa. Ada amin? Luar biasa, saudaraku. Ini yang bilang orang tua, itu artinya pengalaman. Bicara soal pengalaman, kamu makan garam piro, sik 5 kilo, aku wis 5 ton mangan garam. Untungnya gak mati stroke, saudaraku ya. Umur piro? Umur 100. Jadi satu tahun makan garam piro. Ini wis mangan 5 ton aku iki garam tok makan 5 ton. Itu orang tua itu bicara soal pengalaman. Pengalaman ini mahal enggak? Pengalaman mahal enggak? Kesalahan itu kita harus bayar. Dan bayarnya mahal. Saya ngomong sama anak-anak yang baru lulus di arsitek. Gambar, enak gambar. Coworet meneng. Waris lagi gini. Saya bilang gini, sik talik garis iku mikiro. Kenapa? Kamu garis sak menit. Digaris sak menit. Tambah garis. Ini bagus loh kalau tambah garis. Gini. Tukang yang ngerjakan garis. Ini. Bisa sak bulan. Jadi untuk narik garis harus punya pengertian. Pengertian ini dapat dari mana? Dari pengalaman.
Saya pernah punya pelaksana yang baru lulus. Pelaksana baru lulus. Saya ingat lulusan Untak waktu itu. Terus waktu itu di proyek itu mau ngecor. Saya bilang, kamu cek besinya. Nah, saya pikir sudah lulus kok, sudah sarjana, ngecek besi. Sampai di sana saya tidak ngerti apa yang terjadi. Saya datang ke proyek itu, mandoreng ini. Arek anyar iku sapa, Bu? Kenapa saya bilang gitu? Oh, tadi tak jajal. Tahu dijajal? Dicoba. Apa? Iki besiku tak kelirukno daya gak eru. Gitu, saya. Besinya dikelirukno, dia ndak tahu. Kenapa? Ndak punya pengalaman. Pengalaman itu mahal, saudaraku. Amin. Amin. Tapi Alkitab menuliskan, aku lebih mengerti daripada orang-orang yang berpengalaman. Sebab aku berpegang pada titahmu. Amin. Yusuf diangkat jadi kepala bagian ngumpulin beras. Manajer istilahnya. Siapa Yusuf ini? Pernah punya pengalaman jadi manajer enggak? Enggak pernah, saudara. Yusuf enggak pernah punya pengalaman jadi manajer. Tapi ketika dia diberi Tuhan kesempatan untuk jadi manajer, gak tanggung-tanggung. Manajer seluruh Mesir. Beras, gandum, kumpul semua. Dan hasilnya luar biasa. Amin. Itu pengalaman. Yang 99, ayat 99-nya, lebih berakal budi dari pengajarku. Ini bicara soal pengajar itu biasanya banyak belajar. Betul ya? Sekarang ini kalau mau ngajar S1, minimal pengajarnya harus S2. Yang mau ngajar S2, minimal harus S3. S3 dia harus profesor, harus punya gelar lebih, dan sebagainya. S lilin tambah garis-garis. Wake. Ya toh? Itu syaratnya. Mengapa? Karena baca literatur lebih banyak, tahu teori lebih banyak. Itu. Jadi ya lebih berakal budi daripada orang yang banyak belajar. Saya ingin jelaskan satu dari sini. Apa? Kerajinan tanpa pengetahuan itu banyak terjadi kesia-siaan. Tapi ternyata rajin itu harus dilengkapi dengan pengetahuan. Dan pengetahuan ini bisa kita dapatkan dari Mazmur 119 ayat 98 sampai 100 tadi. Apa? Kebijaksanaan apa? Dari dengar firman, berpegang pada firman, menyimpan firman dalam hati. Ya. Dan setelah itu, tidak usah baca Amsal 2 ayat Amsal 9 ayat 9. Beri orang bijak nasihat, maka ia akan lebih bijak daripada yang lain. Artinya kita ini harus bisa menerima nasihat. Kalau tidak bisa menerima nasihat, kalau tidak bisa menerima didikan, lek dielingno lho, mangkelno ndak sih? Jujur aja kita nih lek diingetkan, ada salah diingetkan ya mangkel. Kadang pertama muka bisa merah-merah. Tapi kalau cinta sama didikan, pasti dia akan jadi luar biasa. Jadi tangkas untuk Yerobeam. Bukan harus disertai pemberontakan. Kita harus tangkas, rajin. Kita harus punya pengetahuan. Pengetahuan kita dapatkan. Halo, kalau dengar firman enak enggak? Sing guyu-guyu ta, Bu, enak. Diseneni terus lek nang gereja. Nah, enak loh orang seneni. Firman yang memberikan teguran itu sebetulnya pendidikan buat kita. Amin. Mau firman? Mau terima firman? Saudaraku. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Ini Yerobeam ini. Setelah itu ada yang terjadi. Orang yang mengandalkan. Hati-hati, Anda tangkas. Anda tangkas. Ya toh, mosok enggak aku lemot gitu. Kita tangkas. Kita semua itu Tuhan lengkapi kita dengan talenta, dengan tenaga, dengan kemampuan, dengan kebiasaan. Anda dan saya masih dikasih kesempatan.
Tapi hati-hati, jangan seperti Yerobeam ini. Dikasih tangkas, dikasih promosi jabatan. Dapat promosi jabatan, jadi kurang ajar. Dia ngomong sama orang-orang, pikirnya dalam hatinya. Itu kita lihat aja sebentar ya, 1 Raja-Raja 12 ayat 26 27. 1 Raja-Raja 12 ayat 26 27. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Nah, kalau diteruskan setelah menimbang-nimbang dalam hatinya, hati-hati, hati itu penipu kalau tidak diisi dengan pengetahuan yang benar. Hati harus didasari pengetahuan yang benar. Kalau tidak didasari pengetahuan yang benar, pertimbangan, keputusan itu menyesatkan, saudaraku. Karena apa? Ini dia tidak ingat bahwa ketika dilantik Tuhan melalui Ahia, Nabi Ahia itu bilang, karena Salomo tidak ikut jalanku, karena ini maka kerajaannya tak sobek. Kalau kamu bisa ikut titah-titahku, maka keluargamu akan tak bangun jadi keluarga seperti Daud. Ini enggak, saudaraku. Yang diutamakan sama dia logis enggak? Ini lek sembahyang yang Yerusalem terus, suwe-suwe balik melok kono. Ayo dipotong aja, dibukakan persembahan lain. Sudah, akhirnya dia mikir kalau dia taat kepada Tuhan dibunuh. Memang riskan loh. Orang taat itu penuh resiko. Amin. Betul enggak? Kalau pikirannya dia betul enggak? Kalau dia biarkan orang Israel itu sembahyang ke Yerusalem, ke tempat di mana raja, anak keturunannya Daud, anaknya Salomo, Rehabeam itu ada. Lama-lama dia melok sana, aku dibunuh. Itu logik, saudara. Dan saya ingatkan, orang kalau mau dengar firman, melakukan firman, itu bukan tidak ada resikonya. Pasti ada resikonya. Tapi percayalah satu perkara, apa yang Tuhan janjikan itu selalu ya dan amin. Amin. Percayalah bahwa janji Tuhan itu luar biasa. Dia mampu menerobos semua resikomu. Apapun resiko itu, kalau Anda mau taat kepada Tuhan. Bagaimana bisa taat kalau tidak tadi menyimpan, memikirkan dan menghargai firman Tuhan. Dari mana datang hikmat? Dari mana datang kebijaksanaan itu di Amsal ada? Hikmat itu kemana? Aku lari ke sini, enggak ada. Aku naik ke gunung cari hikmat, enggak ada. Aku turun ke jurang cari hikmat, enggak ada. Tapi Tuhan bilang, hikmat digembor-gemborkan di pintu gerbang, enggak usah jauh-jauh. Artinya dimanapun engkau berada, selalu ada suara Tuhan yang dikumandangkan untuk memberikan kepadamu akal budi, untuk memberikan kepadamu tuntunan. Jangan mengandalkan akalmu, jangan mengandalkan perasaanmu, jangan mengandalkan kemampuanmu. Ini yang namanya Yerobeam, mengandalkan logikanya. Pinter kok memang, tadi kan dia ngomong pinter, mengandalkan logikanya, mengandalkan kemampuannya. Dia mampu, sekarang aku jadi raja, kamu tak perintah sembahyang di sini, kamu pindah ke sini. Dan setelah menimbang-nimbang, lalu diputuskan oleh Yerobeam untuk membangun lembu. Lalu berkata kepada orang Israel, apa yang dikatakan? Hai orang Israel, sudah cukup kamu sembahyang di Yerusalem. Ini loh Allahmu yang menuntun engkau. Ini artinya apa? Nantang Tuhan enggak kira-kira? Banyak keputusan kita itu sepertinya akhirnya ujungnya menantang Tuhan. Seperti ayat yang kita baca tadi. Ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Ujung-ujungnya konfrontasi sama Tuhan. Yunus juga konfrontasi sama Tuhan. Kok aku ditaruh di sini? Kok Tuhan ngampuni orang Niniwe? Kok seperti itu? Konfrontasi. Taat, hargai firman. Tangkas itu disertai landasan yang benar, maka engkau akan berjalan seturut dengan jalan Tuhan.
dan berkat Tuhan. Nggak usah dibaca, ayat penutup nanti baca di rumah. Apa? Amsal 3 ya. Amsal pasal 3 ayat 5 ya, mulai ayat 5 nanti dibaca di rumah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui Dia, baca sampai 13 ya nanti ya. Akui Dia dalam setiap jalanmu, maka engkau akan hidup terberkati. Amin. Amin. Berani jalan resiko nurut Tuhan? Mosok cuma Sadrah Mesak Abednego. Jika Tuhan menolong aku, Tuhan mampu menolong. Jika Tuhan tidak nolong aku tetap tidak mau nyembah patungmu, Baginda. Resikonya penuh. Anda mau tanggung resiko? Amin. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang benar. Anda orang benar? Anda takut akan Tuhan? Ayo, rajin, berpengertian, tahu menghargai otoritas, dan otoritas tertinggi dalam hidup ini adalah takut akan Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri.